nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Agama Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang saya hormati para Kim dan Bapak Panitra serta Bapak Sekretaris serta keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahman dan rahimnya kita bisa berkumpul pada siang hari di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Pertama-tama saya sebagai Master of Ceremony pada kegiatan kultum kali ini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang terakhir ialah penutup. Marilah kita buka pada siang kultum pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang untuk acara yang selanjutnya ialah pembawaan kultum oleh Bapak Wakil Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada Bapak Azhari SHM Hari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita puji syukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur. Salawat semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya mohon maaf saya tidak memberi kultum ya, kuliah ya kan. Kita ini kan sudah kenyang dengan kuliah ya. Saya hanya mengelaborasi apa yang disampaikan Pak Ketua dulu, Ketua kemarin ya, dengan bincang ya, ngobrol santai begitu ya. Karena namanya ngobrol ya santai, harus ada soal yang kita perbincangkan. Soal pertama, ini pertanyaannya, yang diperintah puasa itu orang apa manusia? Sebelah sini jawab. Yang diperintah puasa itu orang apa manusia? Dapat surprise saya. Gimana? Orang. Yang bagian tengah? Orang. Bagian sini? Orang. Bagian belakang siapa Bu? Manusia apa orang Bu? Orang, betul ya. Karena ini agama harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Yang dibacakan Pak Ketua kemarin. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya sampai di situ saja orang. Oke, setuju? Setuju. Bisa ngartikan secara kata per kata. Kan kalau Bismillahirrahmanirrahim, bi dengan ismi nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Coba kita artikan secara kata per kata, kalimat per kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, sampai di situ saja. Apa bisa? Hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Itu terjemah bebas. Yang aku bilang tadi kata per kata. Itu ya sampai artikan. Ayyuhannya belum. Coba. Ya wahai ayuha setiap orang amanu yang beriman. Hanya belum. Hanya belum. Ayuha. Maksudnya ayuha. Ayunya sudah betul. Ayu dan ha itu kalimat beda. Ya sendiri, ayu sendiri, ayun sendiri, ha sendiri, alladzina sendiri, amanu sendiri. Kurang hanya sampean. Kan kondoan mesti tahu. Ya. Jadi kalau mengartikan kata per kata harus bisa i'rab ya. Ya itu harfun nida, ayu munadi ya. Kan nida harus ada munadinya ya. Ha itu harfu tambih.
peringatan. Alladzina itu isim mausul, amanu silahnya. Jadi ya wahai ayu siapa saja, ingat alladzina orang-orang yang amanu telah beriman. Itu arti secara kata per kata, itu kan? Jadi wahai orang yang beriman itu dilewati. Itu nak menunjukkan takkid. Jadi ayyuha itu, ayun itu isim istifham, itu tanbih itu sebagai takkid. Ya, jadi yaitu harfun nida, ayun munadi, tanbih, ya, alladzina badal. Badal dari ayun. Badal itu apa? Penjelas gitu ya, Mas. Bayan. Ya, bayan boleh badal. Jadi alladzina itu badal dari ayun. Alladzina isim mausul, orang-orang ditambah yang, karena mausul ada silahnya amanu fi'il madhi, ya amanu jamak, ya telah beriman, dikasih kata-kata telah beriman. Tadi oke, sudah kita sepakati bahwa yang diperintah puasa itu orang. Sekarang pertanyaan kedua, soal kedua kita diskusikan, apa bedanya orang dan manusia? Ibu-ibu dulu, apa bedanya orang dan manusia? Tadi kan sepakat orang, karena Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina manu. Kan sekarang kita harus tahu bedanya, apa manusia dan orang, bedanya orang dan manusia. Sebelah sini. Sudah diberikan kepercayaan amanu. Jadi alladzina yang amanu, yang gitu. tidak amanu berarti tidak kutiba. Oh gitu, oke. Oh ini ditanya bedanya manusia dengan orang kok. Iya kan? Ya sudah Orang bagus. dikhususkan sebagai manusia. Oh, sebelah sini nggak ada yang salah, jawab saja. Ibu-ibu, apa bu bedanya orang dan manusia? Sama apa beda? Yang saya tanya bedanya. Kalau sama nggak tanya, saya tanya bedanya. Sebelah sini, Mas mahasiswa, apa bedanya orang dan manusia? Orang nikah. Menurut ahli ilmu sosiologi sudah nyambung tadi, orang itu terkait dengan identitas individual. Ilmu sosiologi, kalau manusia itu entitas spesies. Oke? Orang itu identitas individual, manusia itu entitas spesies. Now, karena orang itu identitas individual terkait dengan identitas agama, suku, ya, profesi, daerah, itu orang dan mudah untuk berubah. Tapi kalau manusia itu entitas spesies, biasanya ajib, kalaupun berubah memerlukan waktu yang panjang. Jadi misalnya saya Zahri Orla, orang Lamongan, pindah ke Malang, Zahri Arema, Malang, itu entitas kedaerahan. Ya, saya orang Jawa, Pak Ketua orang Madura. Nggak bisa Pak Ketua ini manusia Madura, Pak Zahri manusia Jawa, nggak cocok. Ya, karena orang itu identitas individual. Kalau manusia entitas apa tadi? Spesies. Oke? Jadi terkait dengan agama, itu orang Kristen, orang Islam. Kalau saya tanya itu orang PN apa orang PA? Bukan itu manusia PN apa manusia PA? Cocok itu. Iya. Manusia planet atau manusia itu baru cocok. Jadi spesies. Dan tadi kan gampang berubah. Jadi identitas individual itu cepat berubah. Yang bisa mengubah dengan cepat itu Pak Sobirin. Dalam waktu singkat dapat mengubah identitas orang. Tok. Nah, gitu kan? Asalnya Muksona jadi Sayyid. Asalnya suami istri, begitu diketok Pak Sobirin langsung jadi rocker. Apa rocker? Rondo keren. Atau jadi duren, apa? Duda keren. Itu Pak Sobirin itu dan teman-temannya tok. Jadi identitas individual itu cepat berubah. Maka namanya orang. Kalau manusia itu kadang nggak bisa berubah, manusia nggak bisa jadi kuda, nggak bisa, atau monyet. Tapi manusia bisa berubah, manusia purba jadi manusia
modern. Tapi itu jalan jangka yang panjang, lama. Evolusi. Itu bedanya orang dan manusia. Setuju? Kok masih ragu-ragu? Bisa diuji itu. Dasarnya karena ini sosiologi, tidak harus dengan bayani, tidak harus dengan teks tapi burhani, ya dengan penelitian namanya burhan, ya. Penelitian. Bukan rotatif maduk. Nah, jadi itu manusia dan orang. Sekarang yang diperintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi amanu itu identitas orang. Ada orang iman, ada orang kafir, ada orang ingkar. Benar tadi. Maka yang diperintah orang karena ada identitasnya. Sekarang pertanyaan ketiga. Kenapa Allah tidak perintah ya ayyuhalladzina aslamu? Wahai orang-orang yang telah beragama Islam, kok pakai amanu, tidak pakai aslamu? Kan aman itu dari kata apa? Iman. Amanah, aminah, ya manu. Jadi amanah, yu'minu. Orang Arab tidak suka ada mati yang sama itu. Huruf sama mati oleh dipanjangkan. Amanah, yu'minu. Tadi kan amanah, amanu. Aslama, yuslimu, aslamu. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Itu kan terserah Allah, Pak. Terserah Allah, oke. Bagus itu terserah Allah. Amanu, aslamu. Itu otoritas. Kenapa Allah tidak aslamu? Itu terserah Allah. Benar juga ya? Terserah Allah. Kalau itu terserah Allah, orang Islam wajib puasa enggak? Terserah Allah. Kan ini perintah orang beriman. Pak sendiri, orang Islam wajib puasa. Hati-hati kalau salah. Salah kayak ini. Orang Islam wajib puasa enggak? Wajib, Pak. Orang Islam itu kan beriman bahwa dia Nabi Muhammad. Aduh ya, orang Islam wajib puasa padahal yang dipanggil orang yang beriman. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, apa bedanya Islam dan iman? Ini ada dua teori ini, teori linier dan teori berjenjang. Untuk membedakan apa bedanya Islam dan iman itu bisa pakai dua teori. Linier itu mendatar, berjenjang itu ke atas. Ayo ibu, apa bedanya Islam dan iman? Ya cepet. Cepat. Tadi kok kayak jawab itu. 100.000 ya benar. 100.000 secara berjenjang. Iya bedanya apa? Memang saya tanya bedanya. Ma huwal farqu, apa bedanya al-islamu wal imanu? Kalau iman tidak harus Islam. Kalau iman tidak harus Islam. Kayaknya nggak bener, jadi nggak bener. Kalau teori berjenjang, ya, kalau iman pasti Islam. Kebalik tadi. Kalau iman sudah pasti Islam, kalau Islam belum tentu iman. Dalilnya Al-Hujurat ayat 14. Dalilnya ini kan soal nas. Al-Hujurat 14. Wa qaulatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ini ada orang Badui dari Bani Asad datang kepada Nabi. Kami sudah beriman. Lalu Nabi tegur. Ya katakan Muhammad, jangan katakan dia itu beriman. Katakan saya telah Islam, jangan katakan beriman. Karena iman belum masuk di dalam dadanya. Jadi teori berjenjang. Kalau iman pasti Islam, Islam belum tentu iman. Oke? Makanya ulama mengatakan al-imanu tasdiqum biqalbi wa iqrarum bilisani wa amalun bil jawarihi atau bil arkani. Jadi Islam itu ya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Clear? Jadi kalau iman sudah pasti Islam, Islam belum tentu iman. Betul? Ada iman KTP? Tidak ada. Kalau Islam KTP ada? Tidak ada, banyak. Orang Islam tidak sholat itu kalau dipanggil puasa dia tidak merasa iman, hanya Islam saja. Nanti kalau hari raya biasanya takbirannya di depan, itu waktu di lu itu anak-anak itu suka mabuk. Padahal itu satanya orang Islam dah itu ya, Pak, tapi suka ikut-ikut orang Kristen mabuk. Itu kalau puasa tidak ikut. Tapi kalau takbir
takbiran di depan loh. Kemarin enggak pernah terawih, sekarang takbiran di depan. Kalau aku bilang dia Muslim itu saudara kita, tapi dia belum mukmin. Clear sudah? Tapi kalau secara ini Pak, Ada pendapat lain, oke? ini kalau iman itu kan percaya Pak. Iya percaya. Itu kan dari segi amalan. Rukun Islam saja yang pertama apa? Itu yang harus diamalkan. Ketika orang iman percaya bahwa Allah ada, belum tentu dia mengamalkan sholat, belum tentu dia mau syahadat. Makanya aku bilang. Maka orang iman itu belum tentu Islam. Saya bilang begitu. Oh enggak, itu teori berjenjang jawabannya. Sekarang lain dengan teori linier. Kan saya bilang ada dua. Kalau teori linier bahwa kalau kumpul kalimat Islam dengan Islam secara linier, ya iman dengan Islam, iman itu menunjukkan apa? Rohani, ya, fenomena rohani. Islam itu fenomena jasmani. Itu kalau teori linier. Tapi kalau teori berjenjang gitu, jadi orang beriman sudah pasti Islam. Al-Hujurat ayat 14 sudah jelas disuruh negur. Dia itu belum iman tapi sudah Islam. Ya katakan aslamu ya, kami telah aslamna, kami telah Islam. Jangan bilang amanah, kami telah beriman. Itu kan jelas linier. Makanya di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita baca secara keseluruhan lama kan waktu itu 7 menit. Yang terakhir dijajah tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Ya, kenapa pakai la'allakum? Menowo, kok enggak kuntum tatakun? Kenapa Allah enggak bilang kuntum tatakun? Kalau kamu puasa pasti jadi bertakwa. Kenapa kok lakum? Kenapa kok kutiba alaikum? Kok enggak lakum saja? Kalau di Balaghah ada kajiannya. Atau kenapa enggak kata Allahu alaikum siyama? Pakai bentuk mabni ma'ruf, enggak majhul. Itu juga ada kajiannya. Kita ambil ekornya. La'allakum tatakun itu kalau tafsir ya. Yang paling bagus itu tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir riwayah dan tafsir riwayah kumpul jadi satu. Karena kalau ada kata-kata la'ala ya, itu menunjukkan bahwa perintah itu harus kita kerjakan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mencapai takwa. Jadi kalau berjenjang Islam, iman, kemudian takwa. Takwa itu paling tinggi. Kalau orang bertakwa pasti iman dan pasti Islam. Makanya surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bukan uiddat lil muslimin, uiddat lil mu'minin, uiddat lil muttaqin. Kalau muttaqin pasti sudah masuk surga. Karena itu jenjang tertinggi. Jadi secara berjenjang itu gampangnya gini loh. Kalau kita ibaratkan itu Pak Ketua ini sudah pasti hakim, sudah pasti PNS. Tapi kalau hakim belum tentu ketua, gitu loh. Jadi kalau ketua itu pasti hakim, pasti PNS. Ibarat takwa ya sudah takwa, mesti iman, mesti Islam. Lah PNS belum tentu hakim, hakim sudah pasti PNS. Itu gampangan untuk menalar ya Bu ya. Itu secara berjenjang. Kalau begitu orang beriman masuk surga enggak? Iya. Dalilnya. Jadi benar orang beriman itu masuk surga tapi tidak syaratnya. Syaratnya harus amal soleh. Ya. Misalnya di Al-Baqarah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi orang beriman itu masuk surga tapi harus amal soleh. Plusnya amal soleh. Kalau takwa sudah tidak ada persyaratan lain, nyemplung saja sudah takwa. Kalau mukmin masih harus dengan amal soleh. Wa asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau kebanyakan orang semua, atau katakanlah kalau Islam itu bisa masuk surga harus iman dan amal soleh. 3 syaratnya. Kan tadi paling rendah. Islam itu bisa masuk surga asal iman dan amal soleh. Iman, amal soleh saja. Takwa sudah tidak perlu yang lain-lain. Jadi secara berjenjang itu tingkatannya Islam, iman, takwa Bu, bukan dibalik-balik Bu. Bukan iman terus Islam terus takwa.
Tapi kalau secara linear Bu, itu sama sesungguhnya. Kalau tidak kumpul, Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Itu kalau secara linear. Tapi tadi kalau kumpul itu aspeknya fisik ya, jasmani, rohani. Jadi itu aja sekedar untuk menggampangkan kita mencerna ya. Kan kadang-kadang kita bingung Islam takwa itu apa sih? Kan kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, begitu toh, wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Identitas itu Islam itu suruh iman, takwa, benar-benar takwa. Terus kalau mati ya dalam keadaan orang semua tahu kalau dia Islam. Ya Islam itu kan aspek lahiriah, orang tahu, sehingga ditanya sing pecah niki saya apa saya kan begitu toh, karena dia Islam, aspek lahir, maka itulah Islam. Saya kira itu saja ya bincang-bincang kali ini, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Ya. Setuju semua Pak Sabirin tadi yang saya katakan Pak Sabirin? Iya. Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi apa itu orang, bedanya dengan manusia, apa itu iman, Islam, takwa. Itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum puas. Sudah kasih surprise Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak atas kultumnya. Mungkin bukan kita sebut kultumnya Pak, tapi di YouTube dialog 7 menit. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum saya akhiri, diumumkan bahwa untuk besok yang bertindak sebagai imam dan khatib kultum adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hoirul MS. Untuk mungkin infos itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.